Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan nama saya Mairoza HRSSGR dari SMP Negeri 2 Jujuhan. Calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Bungo. Dengan fasilitator Ibu Sri Rahayu Setyaningsi MPD dan pengajar praktik Kabupaten Bungo kelas A1 Ibu Sri Deliana SPD. Kali ini saya akan membahas atau membuat kesimpulan dan refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1.A.8 tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi. Baiklah, langsung saja. Kesimpulan yang bisa saya tarik dari modul 1.1 tentang filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, itu pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan nasional mengubah pandangan saya tentang sosok seorang guru yang sebenarnya. Karena sebelum mempelajari modul ini, saya merasa sudah menjadi pendidik yang baik. Dan saya ternyata saya itu suka menuntut peserta didik untuk menguasai konten, lebih kepada konten atau materi, bukan kompetensi yang dapat mereka capai sesuai dengan kemampuan mereka. Dan yang terakhir, menurut saya, pendidikan hanyalah sebuah proses transfer ilmu dari guru ke murid. Jadi sebelumnya itu, mari kita bahas satu persatu. Awalnya saya merasa sudah menjadi pendidik yang baik. Namun ternyata setelah mempelajari modul ini, saya merasa mulai menimbang pendapat saya tersebut. Ternyata saya belum menjadi pendidik yang baik. Ternyata masih banyak hal-hal yang perlu saya lakukan dan harus saya perbaiki dalam hal mendidik peserta didik. Yang kedua, ternyata saya dulu terlalu menuntut peserta didik untuk menguasai, harus bisa ini. Padahal saya tahu bahwa kemampuan anak ini berbeda-beda dan pencapaiannya pun pasti berbeda-beda. Dan yang terakhir, saya merasa bahwa kegiatan belajar mengajar itu adalah proses transfer ilmu dari guru ke peserta didik. Namun hal ini berubah dan mengubah pandangan saya tentang sosok seorang guru yang sebenarnya setelah membaca pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sangat menyentuh hati saya. Jadi setelah mempelajari modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, pandangan saya tentang seorang guru yang sebenarnya berubah. Bahwa saya sebagai seorang guru memiliki tujuan untuk memberikan pendidik yang menuntun. Jadi bagaimana ya pendidikan yang menuntun itu? Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Sehingga maksud dari pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini tugas pendidik itu adalah menuntun, ya, merangkul, menggandeng, mengarahkan dalam pembelajaran. Jadi selama ini saya sudah salah kaprah seperti itu.
Saya pikir sebagai seorang guru, saya berhak menuntut anak ini harus menguasai ini, harus melakukan ini. Padahal menuntun di sini adalah kita hanya menuntun mereka dengan segala potensi yang mereka miliki. Kita tuntun mereka dalam pembelajaran, bukan maunya seperti apa. Maunya kita itu mereka seperti apa, tidak bisa, karena mereka ini sudah memiliki kodrat alamnya sendiri, potensi sendiri gitu. Kita hanya menuntun, mereka maunya kemana, mereka minatnya di mana, dan mereka bisanya apa. Nah, itulah yang harus kita tuntun. Minatnya di mana, itulah yang harus kita kembangkan sesuai dengan potensi atau kodrat alam yang mereka miliki. Dan juga saya merasa harus mempertimbangkan itu tadi kodrat alam dan kodrat zaman dalam pendidikan. Karena sebagai pendidik kita tidak bisa stuck gitu, hanya mengajar dengan teori itu saja, tapi kita harus juga mempersiapkan peserta didik ini untuk menghadapi zamannya sekarang seperti apa. Dan juga setelah mempelajari modul ini, saya merasa uh, saya selain mengajar pembelajaran, memberikan pembelajaran yang baik kepada anak-anak, saya juga harus menanamkan sosial budaya daerah setempat kepada peserta didik. Tujuannya apa? Supaya mereka bangga dengan kebudayaan mereka sendiri, seperti itu. Tidak melulu melihat atau berkiblat kepada kebudayaan orang lain. Nah, pada pertemuan sebelumnya kami sudah membahas sosial budaya yang ingin kami angkat dari daerah Kabupaten Bungo, yaitu tradisi bertutur lisan atau dideng. Nah, kenapa kami mengangkat sosial budaya ini? Karena menurut kami dari tradisi bertutur lisan dideng ini terdapat makna-makna kehidupan untuk saling peduli kepada sesama, memiliki keberanian untuk meminta dan memberi maaf, dan itu menurut kami, kelompok kami, itu sangat baik sekali jika bisa kami terapkan di kelas. Selanjutnya, refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara mengubah pandangan saya terhadap diri sendiri sebagai seorang pendidik. Nah, setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya mulai berpikir, apa ya yang bisa saya lakukan untuk menuntun peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian saya juga mulai memikirkan strategi pembelajaran yang seperti apa yang memihak kepada peserta didik, yang benar-benar student center gitu. Karena selama ini student center itu ya tetap dari gurunya juga, seperti itu. Dan yang ketiga, saya ingin peserta didik, saya ingin memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berekspresi ketika tercapaian yang mereka rencanakan itu berhasil dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, saya juga ingin memperkenalkan tradisi bertutur lisan dideng kepada peserta didik dan mengambil pelajaran dan makna hidup dari tradisi tersebut, seperti peduli terhadap sesama dan berani meminta maaf serta memberi maaf. Jadi refleksinya untuk diri saya ingin belajar menuntun, mulai menuntun peserta didik saya, dan memberikan pembelajaran yang merdeka belajar. Oke, di sini saya akan bercerita ketika saya mencoba untuk mengajar di kelas 7C, pelajaran bahasa Inggris. Di situ saya melihat potensi peserta didik yang mau dituntun. Awalnya mereka cukup bingung ketika saya datang dengan sebuah karton besar dan beberapa kertas-kertas. Mereka tampak sangat penasaran dengan apa yang saya bawa. Lalu saya membuka pembelajaran dan menunjukkan
atau membuat kesepakatan kelas. Jadi di situ kami berdiskusi dan mereka cukup antusias sekali. Suasananya tuh ada yang bilang tidak boleh ribut di kelas. Lalu saya menerjemahkan don't make a noise. Terus mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Mereka menyebutkan semua itu dengan cukup antusias. Nah, akan tetapi dalam pembelajaran tersebut saya mulai menemukan kendala seperti anak-anak yang uh, masih berproses untuk ketika saya siapa yang bisa menjawab ini, siapa yang bisa ini. Mereka masih agak perlu motivasi dalam apa namanya tuh perlu dimotivasi lebih lagi supaya mereka lebih berani dalam untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Dan kemudian pada saat pembagian kelompok, saya pun menemukan kesulitan ketika ada salah satu anak yang tidak mau satu kelompok dengan temannya itu. Dia merasa tidak cocok dengan teman tersebut. Lalu saya mencoba, saya langsung teringat dengan tradisi tutur lisan tentang kepedulian kepada sesama dan juga berani meminta maaf dan memberi maaf. Namun mungkin saya masih di tahap memotivasi untuk peduli kepada sesama. Saya memberikan, saya tanya kenapa kamu tidak suka sama dia, alasannya, eh, apakah kamu mau perasaan tersebut kamu bawa terus. Mungkin saya akan mencoba untuk lebih dalam lagi untuk menggali peserta didik tersebut. Namanya Haldi Obama. Selanjutnya saat saya mengarahkan materi pada mereka, mereka sangat antusias. Lalu pada saat diskusi mereka cukup antusias. Lalu akan tetapi ketika mempresentasikan hasil diskusi, peserta didik mulai kurang percaya diri untuk berbicara di depan kelas, di depan teman-temannya. Dan saya mencoba untuk memotivasi, ayo kau pasti bisa. Seperti itu. Dan ternyata menuntun itu cukup memiliki tantangan yang cukup lumayan, menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Di sini saya melihat anak-anak memiliki kodratnya sendiri, memiliki potensinya sendiri, dan saya harus jeli melihat hal tersebut sehingga saya bisa menuntun mereka satu persatu apa potensi yang mereka miliki dan bisa mengembangkan hal tersebut. Mungkin itu saja sharingnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya ingin menjadi terakhir, saya punya kata-kata. Saya ingin menjadi pendidik yang menuntun, bukan menuntut, agar dapat menuntun potensi terbaik peserta didik, menebalkan laku dan budi pekerti yang baik dan generasi yang bangga akan budayanya. Semoga kesimpulan dan refleksi yang saya buat ini bisa sesuai dengan apa yang diharapkan dari fasilitator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.